Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Salsabila dari kelas 12 MIPA 3. Di sini kami diberikan sebuah lembar kerja peserta didik atau LKPD dan diberikan sebuah masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi Instagram. Terdapat 5 permasalahan. Pada permasalahan 1, kami diminta untuk mengumpulkan data tinggi badan seluruh peserta didik dalam kelas Anda. Pada kelas saya, kelas 12 MIPA 3, ada 39 peserta didik dengan tinggi badan pada absen 1 160 cm, absen 2 150, absen 3 159, dan seterusnya sampai absen 39 160. Semua data ini kita urutkan dari data yang paling kecil, yaitu 150. Dari 150, 151, dan seterusnya sampai data terbesar yaitu 178. Jadi tinggi badan paling tinggi itu 178 dan tinggi badan terendahnya 150. Dan pada permasalahan 2, kami diminta untuk mengolah data yang didapatkan dari data tinggi badan dengan menentukan jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Untuk menentukan jangkauan, rumusnya nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, yaitu nilai terbesarnya tadi 178 dikurangi dengan nilai terendahnya yaitu 150. Jadinya hasil jangkauannya 28. Yang kedua, kami diminta untuk menentukan banyak kelas. Banyak kelas rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali log n. N ini banyaknya data. Karena banyaknya siswa di kelas kami ada 39, jadi banyaknya datanya 39. Jadi banyak kelas 1 ditambah 3,3 dikali log 39. Log 39 sudah tertera dalam LKPD ini, yaitu 1,5911. Jadi banyaknya kelas 1 ditambah 3,3 dikali 1,5911. Yang perkalian dulu yang dikerjakan yaitu 3,3 dikali 1,5911 yaitu 5,25063. Jadi 1 ditambah 5,25063 yaitu 6,25063. Kita bulatkan menjadi 6. Yang ketiga, kita diminta untuk menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu rumusnya jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya sudah diketahui 28 dan banyak kelasnya 6, jadinya 28 dibagi 6 sama dengan 4,6. 4,6 ini kita dibulatkan menjadi ke atas yaitu 5. Dibulatkan ke atas karena 6 ini di atas 5. Pada permasalahan ketiga, kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 MIPA 3. Karena di sini panjang kelasnya 5, jadi kita buat nilainya atau interval 5. Dari data terendah yaitu 150, kita hitung sampai 5 ke depan. 150, 151, 52, 53, dan 54. Jadi nilai di kelas pertama itu 150 sampai 154. Setelah 154 kan 155, kita hitung 5 ke depan. 155, 156, 57, 58, dan 59. Dan seterusnya sampai 175 sampai 179. Sampai kelas 175 sampai 179. Selanjutnya Turus itu simbol yang menyatakan banyaknya jumlah frekuensi. Jadi kita harus cari frekuensinya dulu. Frekuensi itu banyaknya data di interval tersebut. Nah, ini kan 150 sampai 154. Kita cari nih 150 sampai 154 itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 150 sampai 154 ini ada
8 data, jadi frekuensinya 8. Jadi kita buat terus, cara buat terus tuh garis 1, 2, 3, 4, garis miring 1, 2, 3. Nah, selanjutnya pada kelas kedua, frekuensinya cari dari 155 sampai 159 ini ada berapa datanya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12, kita tulis frekuensinya 12 dan buat terusnya 12. Dan selanjutnya dan seterusnya sampai 175 sampai 179. Selanjutnya ada tepi atas. Tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Yang kanan ini disebut batas atas. Misalnya pada kelas pertama kan interval 150 sampai 154. 154 ini batas atasnya dan 150 ini batas bawahnya. Cara menghitung tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Jadi batas atasnya 154 ditambah 0,5 sama dengan 154,5. Nah, ini juga sama, batas atasnya kan 159 ditambah 0,5 jadinya 159,5. Dan seterusnya sampai 179 ditambah 0,5 jadinya 179,5. Selanjutnya tepi bawah. Tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Jadinya batas bawahnya kan ini 150 dikurang 0,5 hasilnya 149,5. Yang kedua juga ini kan interval 155 sampai 159. Batas bawahnya 1055 dan batas atasnya 169. Nah, nyari tepi bawahnya yang batas bawah 155 dikurangi 0,9 jadinya 154,5. Dan seterusnya sampai 175 dikurangi 0,5 yaitu 174,5. Titik tengah. Titik tengah ini rumusnya batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Kayak gini. Batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Contohnya pada interval pertama yaitu 154 ditambah 150 dibagi 2. Hasilnya 304 dibagi 2. Jadinya 152. Tapi cara mudahnya kita kan kelasnya 5. Nilai nyari titik tengah itu kita hitung nih 150, 51, 52, 52, 53, 54. Setiap di yang paling tengah ini tuh titik tengahnya. Setiap di yang ketiga 150, 51, 52, 52 ini titik tengahnya. Lalu pada kelas kedua 155, 156, 157. Nah, 57 ini titik tengahnya dan seterusnya sampai 175, 176, 177. 177 ini titik tengah. 78, 79. Pada permasalahan keempat, siswa diminta untuk menyajikan data dalam bentuk histogram dari data tinggi badan peserta didik. Yang pertama, kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya itu sebagai nilai dan sumbu Y-nya itu sebagai frekuensi. Ini adalah nilai tepi atas dan tepi bawah, dan ini tepi tengah. Yang pertama, karena frekuensinya itu 8, jadi kita buat diagram batang sampai ke angka 8, sampai frekuensi 8, dan di sininya kita tulis tepi bawahnya yaitu 149,5 dan tepi atasnya 154,5.
Selanjutnya pada kelas kedua, kelas 155 sampai 155 sampai 159 itu kan frekuensinya 12. Kita buat diagram batang sampai ke angka 12, lalu tulis di sininya tepi bawahnya 154,5, tepi atasnya 159,5. Pada kelas ketiga, frekuensinya 8, kita buat diagram batang sampai ke angka 8, lalu tulis tepi bawahnya 159,5 dan tepi atasnya 154,5. Pada kelas keempat dengan frekuensi 5, kita buat diagram batang sampai ke angka 5, lalu tulis di sini tepi bawahnya 164,5 dan tepi atasnya 169,5. Pada kelas kelima dengan frekuensi 2, dengan frekuensi 2 kita buat diagram batang sampai ke angka 2, lalu di sini tulis tepi bawahnya 169,5, tepi atasnya 174,5. Dan pada kelas ke-6 atau kelas terakhir dengan frekuensi 4, kita buat diagram batang sampai ke angka 4, lalu tulis 174,5 sebagai tepi bawahnya dan 179,5 sebagai tepi atasnya. Setelah itu kita beri garis di sini, beri garis putus-putus di tengah-tengah setiap diagram dan beri nilai tengah setiap kelas. Nah, seperti ini. Kan ini nilai tengahnya nih kan, agar lebih lengkap. Nah, ini kan kelas pertama, kita kasih garis putus-putus sampai sini, lalu tulis nilai tengahnya 152. Terus kelas kedua juga sama, kita kasih garis putus-putus, lalu tulis nilai tengahnya 157, sampai di kelas terakhir kasih garis putus-putus sampai nilai tengahnya 177. Jadi histogram dari data tinggi badan peserta didik kelas 12 MIPA 3 seperti ini. Selanjutnya, pada permasalahan kelima, siswa diharapkan untuk menentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari tinggi badan peserta didik di dalam kelasnya. Yang pertama, menentukan mean atau rata-rata dengan rumus sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma F, atau jumlah frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, frekuensi dikali nilai tengah itu kita cari dengan tadi nilai 150 sampai 154 kan frekuensinya 8. Nilai tengahnya 152. 8 dikali 152 hasilnya 1216. Nah, kelas kedua juga sama. Frekuensinya kan tadi 12 dikali dengan nilai tengahnya 157. 12 dikali 157 hasilnya 1884. Sampai pada frekuensi kelas ke-6, yaitu frekuensinya 4. Nilai tengahnya 177 dikali 4 dikali 177 yaitu 708. Kemudian hasil dari frekuensi dikali nilai tengahnya itu kita jumlah 1216 ditambah dengan 1884 ditambah dengan 1296 ditambah dengan 835 ditambah dengan 344 ditambah dengan 708. Hasilnya 6283. Kita tulis di sini hasilnya. Jumlah frekuensi dikali nilai tengahnya kan 6283 dibagi dengan jumlah frekuensinya 8 ditambah 12 tambah 8 tambah 5 ditambah 2 ditambah 4 kan hasilnya 39. Sama dengan, kita hitung dulu, 6283 dibagi dengan 39. 39 dikali 62 itu hasilnya paling mendekati 1. 3 turun 8 di sini. 39 paling mendekati 238 dikali 6.
39 di sini 4 nggak bisa, tambah koma tambah koma, di sini tambah koma, di sini tambah 0. 39 paling mendekati dikali 1, 9, 1 paling mendekati nggak bisa. 0 tambah lagi 0 dikali paling mendekati kali 2 yaitu 78, ditambah dan seterusnya, hasilnya 161,102. Jadi nilai rata-ratanya 161,102. Ini kita hapus dulu. Selanjutnya kita mencari median. Sebelumnya median itu adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, untuk menentukan median dari data kelompok itu rumusnya L ditambah P dikali N per 2 dikurangi FK per FM, di mana L ini tepi bawah kelas median. Nah, sebelumnya kita nyari dulu kelas mediannya ada ke berapa. N per 2 yaitu 39 per 2 sama dengan 19,5. Kita cari FK-nya. Nah, cara nyari FK di sini kita tulis 8 ditambah 12, 20 ditambah 8, 28 ditambah 5, hasilnya 33 ditambah 2, 35 ditambah 4, 39. Nah, kan di sini 19, di sini kan 19,5. 19,5 ini kan nggak mungkin masuk ke kelas yang ke-8 karena kurang kan. Jadi ini pasti masuknya di yang ke-20, nggak lebih dan nggak kurang, nggak lebih dan paling mendekati. Jadi median itu ada di kelas kedua. Nah, L-nya kita cari tepi bawah kelas mediannya itu berapa. Kelas kedua tadi kita ketahui tepi bawahnya, tepi bawah kelas kedua 154,5. Lalu panjang kelasnya kan 5. FK yang digunakan di sini adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median. Kelasnya kan kelas median itu kelas kedua. Nah, frekuensi kumulatif kelas kedua itu 20. Nah, sebelum frekuensi kumulatif kelas median itu berarti 8, yaitu FK dari kelas sebelum kelas median. Kelas sebelum kelas kedua itu kan kelas ke-1, jadi 8. FK-nya 8. FM ini frekuensi kelas median, di mana kelas mediannya itu kelas kedua, frekuensi kelas kedua itu 12. Langsung aja kita masukin ke rumus MS sama dengan L ditambah P N per 2 dikurangi FK dibagi F sama dengan 154,5 ditambah 5 dikali 19,5 dikurangi 12 dikurangi 8 per 12 sama dengan 154,5 ditambah 5 ditambah 19,5 kurang 8, 11,5 dibagi 12, hasilnya 154,5 ditambah 5 dikali 11,5, 57,5 dibagi 12, 154,5 ditambah 57,5 bagi 12, 57,5 dibagi 12, hasilnya 4,799192. Nah, kita tambahkan jadinya 1
59,292. Jadi mediannya hasilnya 159,292. Nah, hasilnya segini. Selanjutnya kita mencari modus. Modus adalah data yang paling sering ditemui atau paling banyak ditemui. Untuk menentukan modus, kita menggunakan rumus MO sama dengan L ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. Dimana sebelumnya cari letak kelas modus itu frekuensi paling besar. Nah, frekuensi paling besarnya ini kan 12. Berarti modusnya terletaknya ada di kelas 12. Jadi tepi L ini tepi bawah kelas 12 itu. Kelas kedua itu 154,5, terus panjang kelasnya kan 5. D1 ini frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelum modus. Nih, kan frekuensinya tuh 12 dikurangi frekuensi sama kelas tepat sebelum modus. 12 dikurangi 1, 12 dikurangi 8, hasilnya 4. Jadi D1 nya 12 kurang 8 yaitu 4. D2 ini frekuensi modus dikurangi dengan frekuensi kelas setelah kelas modus. Nih, kan 12. Kelas setelah modus itu kan kelas ketiga dengan frekuensi 8, jadinya 12 dikurangi 8 juga. Hasilnya 4. Nah, langsung aja kita masukin ke rumus MO sama dengan L ditambah P. D1-nya tadi 4 dibagi 4 ditambah 4. D1 tambah D2-nya 4 tambah 4. L-nya langsung kita tulis, 154,5 ditambah P-nya tadi 5. 154,5 ditambah 5 dikali 4 dibagi 8. 4 bagi 8 itu hasilnya 15 ditambah 5. 4 bagi 8 hasilnya kan 0,5. Jadi 154,5 ditambah 5 kali 0,25 2,5. Hasilnya 157. Jadi modusnya kita dapat 157. Jadi angka 157 ini paling sering ditemui atau paling banyak ditemui. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari permasalahan 1, 2, 3, 4, dan 5 yaitu pada permasalahan 1, pada data yang sudah kita kumpulkan sebanyak 39 siswa, kita menemukan data dengan siswa tinggi badan tertinggi yaitu 178 dan tinggi badan terendah 150. Nah, pada permasalahan kedua kita dapat menentukan dengan jangkauan dengan menggunakan rumus nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dan mendapatkan nilai jangkauannya yaitu 28. Banyak kelasnya kita dapat 6 dan panjang kelas yang dapat kita tentukan 5. Lalu pada permasalahan ketiga kita dapat membuat tabel distribusi frekuensi, di mana dengan tabel yang kita buat dan kita dapatkan kelas kedua sebagai frekuensi terbesar yaitu 12 dan frekuensi terkecilnya pada kelas kelima dengan frekuensi 2. Pada permasalahan keempat, kita dapat membuat sebuah histogram dan kita dapat menemukan histogram seperti ini dalam tinggi badan siswa kelas 12 MIPA 3 dengan frekuensi terbesar 12 dan frekuensi terkecilnya 2. Lalu pada permasalahan kelima, kita dapat menentukan nilai rata-rata dari keseluruhan tinggi badan siswa 12 MIPA 3 yaitu 161,102 dan mediannya atau nilai tengah dari data yang diurutkannya itu 159,292. Dan modus atau tinggi badan yang paling banyak atau
paling sering ditemui itu 157. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.